Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali melalui program Rehat Renungan Harian Toraya, edisi 16 Agustus 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita, yang senantiasa mengasihi kita dengan kasih yang tidak pernah berkesudahan. Di hari ini kembali firman Tuhan akan menyapa kita sebelum kita kembali ke dalam rutinitas dan aktivitas keseharian kita. Mari berelasi dengan Allah kita. Mari berdoa. Bapa di sorga, sukacitakan kami dengan firman-Mu di hari ini. Biarlah seluruh kehidupan kami, karya kerja dan pelayanan kami dituntun dan digerakkan oleh kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yesaya 5 ayat 25 sampai 30. Bangsa asing sebagai alat murka Tuhan. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umat-Nya, diacungkannya tangannya terhadap mereka dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Ia akan melambaikan panji-panji kepada bangsa yang dari jauh dan akan bersuit memanggil mereka dari ujung bumi. Sesungguhnya mereka akan datang dengan segera, dengan cepat. Tiada yang lelah dan tiada yang tersandung di antaranya. Mereka tidak terlelap dan tidak tertidur, tidak terlepas ikat pinggangnya dan tali kasutnya tidak terputus. Anak panahnya ditajamkan dan segala busurnya dilentur. Kuku kudanya keras seperti batu api, dan roda keretanya seperti puting beliung. Aumnya seperti singa betina, mereka mengaum seperti singa muda. Mereka meraung dan menangkap mangsanya, membawanya lari dan tidak ada yang melepaskan. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Amin. Tema rehat di hari ini, semua bisa menjadi alat Tuhan. Sahabat rehat, menjadi orang yang diistimewakan tentu menjadi suatu kebanggaan tersendiri. Bagaimana tidak jika kita menjadi orang yang diberikan kehormatan khusus dari semua yang ada. Dalam banyak hal, anak-anak Tuhan bisa diberikan tempat dan kesempatan untuk berkarya. Namun persoalan bahwa seringkali kita terlena akan sebuah keistimewaan dan tidak mempertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Bangsa Israel juga menjadi bangsa yang beruntung. Mereka dipilih oleh Allah menjadi bangsa yang dikuduskan, menjadi umat pilihan Allah, bahkan menjadi kepunyaan Allah sendiri. Status yang bukan asal-asalan tetapi merupakan pilihan yang sangat luar biasa dari pihak Tuhan sendiri. Tak seorang pun yang mempengaruhi Tuhan
tak ada kuasa lain yang mengintervensi Allah sehingga memilih dan menetapkan Israel menjadi bangsa kepunyaannya. Namun persoalan bahwa bangsa Israel terlena dengan keistimewaan tersebut, merasa arogan, merasa angkuh dan sombong seolah-olah merekalah bangsa yang paling baik. Dan tanpa mereka sadari, mereka pun memberontak kepada Tuhan. Mereka lebih mengandalkan pikiran dan pengalaman, lebih mementingkan kepentingan duniawi dibandingkan kuasa, kebesaran, dan anugerah Tuhan bagi mereka. Mereka tidak lagi takut kepada Tuhan dan merasa lebih hebat. Telah banyak kali mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan akan menggunakan bangsa lain untuk menghukum bangsa Israel. Kuasa Tuhan tidak terbatas hanya pada Israel saja. Ia menggunakan bangsa lain menjadi alatnya untuk menegur umat pilihannya. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya dengan firman di hari ini, bahwa kita pun dituntun dan disadarkan Allah berkuasa atas seluruh kehidupan kita, atas seluruh proses yang berlangsung di alam semesta ini. Tema kita berbicara semua bisa menjadi alat Tuhan. Artinya kita pun Tuhan bisa pakai untuk menjadi alatnya, untuk memberitakan berita sukacita dari Allah. Lalu seperti apa orang-orang yang bisa dipakai oleh Allah sendiri? Tentunya tidak harus menjadi pribadi yang sempurna, tidak harus menjadi pribadi-pribadi yang tidak punya kekurangan. Tetapi yang pasti bahwa adakah kita sungguh-sungguh mau hidup berpadanan dengan kasih karunia-Nya. Kalau kita hidup, kalau kita bekerja, kalau kita melayani, baiklah itu menjadi hormat dan kemuliaan Allah Bapa di sorga. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, betapa sukacitanya kami di hari ini. Dalam keteduhan hati kami, memberikan tempat bagi Allah untuk berbicara dari dalam kondisi dan keberadaan kami masing-masing. Yang pasti Tuhan di hari ini, ada anak Tuhan yang bersyukur, ada yang bergumul, dan juga dalam kondisi yang sakit, bahkan dalam kondisi yang berduka. Kami percaya Allah sungguh peka dan mengenal setiap kami, supaya kami juga terus belajar percaya, mengandalkan Allah di setiap kehidupan ini, di setiap babak-babak kehidupan kami. Bapa di sorga, dengan firman di hari ini, bahwa tentunya firman Tuhan Allah sendiri mencemburui kami sedapat-dapatnya hidup berpadanan dengan kasih karunia-Mu. Di mana saja kami berada, dalam suasana keluarga kami, seperti apa pergumulan yang sementara kami hadapi, sungguh-sungguh kami percaya bahwa Tuhan terus mengasihi kami, Tuhan terus memproses kami, supaya kami hidup untuk memuliakan Allah Bapa di sorga. Di mana saja anak-anak Tuhan berada dan berkarya di hari ini, pemeliharaan Tuhan nyata bagi mereka, dan seluruh kegerakan kehidupan kami, karya kerja kami, biarlah itu menjadi sebuah kebersyukuran bahwa Tuhan sudah mengasihi kami. Lanjutkan kasih dan setiamu di hari ini dan seterusnya. Di mana saja anak-anak Tuhan berada, Tuhan terus menjadi sumber hidup, sumber berkat kami, dan tidak ada Allah yang lain. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Demikian sapaan firman Tuhan di hari ini, bahwa semua bisa menjadi alat Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.